Halo Sobat Afirmasi Ainun Damia Channel. Banyak dari Anda yang sudah tahu hukum Loa atau Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Bahkan banyak yang memiliki, telah berhasil mempraktekkannya sedemikian rupa, sehingga banyak keinginan atau prestasi yang terwujud. Tapi sejauh ini mempraktikkan hukum Loa atau hukum tarik-menarik cukup banyak yang gagal. Mengapa beberapa orang bisa berhasil? Lainnya gagal mewujudkan impian mereka. Hei, sukses dalam menerapkan hukum Loa hanya kebetulan. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa faktor yang membuat teknik atau hukum tarik-menarik tidak berhasil bekerja. Yang pertama, keliru dalam teknik visualisasi. Poin penting yang kurang begitu tepat dalam melakukan visualisasi adalah orang yang hanya menggunakan bayangan tanpa merasa bahwa itu terjadi. Mereka hanya melihat itu adalah gambar seperti film. Ini berarti mereka lebih di luar imajinasi mereka. Mereka hanya melihat diri mereka sendiri. Mereka memainkan peran yang mereka inginkan. Seolah-olah membayangkan bahwa Anda adalah seorang aktor dari film JAV. Kemudian memvisualisasikan dengan seluruh tubuh Anda bahwa Anda hidup dan dalam visualisasi Anda sendiri. Apakah kamu benar-benar merasa bahwa bagian utama? Apakah kamu merasakan tubuhmu? Merasakan kepalamu? Merasakan kebahagiaan yang maksimal misalnya di dalam bentuk cinta? Dapatkah Anda benar-benar merasakan betapa nyaman dan elegannya? Ketika duduk di mobil terasa seperti Anda mengemudi. Putar setir, tarik rem tangan, lihat kaca spion. Dengan sabuk pengaman rasakan. Rasakan energi mesin dalam visualisasi Anda. Bahwa Anda memiliki mobil itu benar-benar milik Anda. Visualisasi adalah teknik dasar dan teknik yang paling penting. Dalam penerapan Loa dalam buku The Secret, proses realisasi adalah membayangkan atau visualisasikan secara detail. Anda bahkan dapat merasakan tekstur bau atau ketika Anda ingin menjadi sesuatu. Visualisasikan nyata. Terasa nyata. Dengan nyata bahwa Anda telah menjadi seseorang yang Anda inginkan di masa depan. Rasakan sekarang bahwa masa depan yang Anda bayangkan telah terjadi sekarang Anda memiliki seseorang. Akan mengingat bahwa Anda menginginkan. Kuncinya adalah sekarang tujuan dari visualisasi ini adalah karena untuk membentuk perasaan bahagia dan teknik dalam kesadaran Anda dan membentuk suatu pola energi untuk dikirim ke alam semesta untuk tujuan manifestasi atau perwujudan. Jangan biarkan memori negatif Anda, ketidakbahagiaan juga menutup kesedihan masuk ke dalam kesadaran alpha Anda. Ahli saraf Dr. Joe Dispenza mengatakan bahwa tubuh Anda perlu dilatih untuk percaya dalam realitas masa depan. Pada saat ini adalah perasaan atau emosi terkuat kita hadir ketika kita mencapai sesuatu yang kita inginkan, kemudian tubuh memancarkan reaksi kimia dan menghasilkan kenangan baru di otak kita. Faktor kedua, kesadaran dan alam bawah sadar tidak sinkron. Kesadaran kita mengatakan yakin Anda bisa memiliki kekayaan dan banyak uang, tapi pikiran bawah sadar percaya bahwa uang adalah sumber kejahatan.
dan Anda percaya. Jika orang kaya orang sombong, keyakinan itu bertabrakan dengan di dalam dirimu. Kamu harus benar-benar merubah total. Jika Anda ingin teknik Loa Anda berhasil, yaitu mengubah atau memodifikasi keyakinan Anda ketika Anda saat ini percaya bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan, maka keyakinan baru Anda tidak memiliki uang adalah akar dari semua kejahatan. Semakin banyak uang, semakin banyak yang bisa membantu saudara-saudara yang sedang kesusahan. Yang ketiga, nafsu. Terlalu menginginkan sesuatu juga salah satu penyebab kegagalan Loa. Tidak ada salahnya memiliki keinginan. Tetapi keinginan yang berlebihan akan mengubah Anda dan harus dihilangkan, karena penghambat akan membuat keinginan menjadi kenyataan. Banyak dari kita merasa bahwa ingin terjebak terlalu banyak, seperti ingin memiliki penghasilan besar instan, ingin memiliki mobil cepat atau instan, atau ingin segera memiliki pasangan karena merasa kesepian. Keinginan ini harus benar-benar dijelaskan dengan jelas dan kemudian dilepaskan di alam semesta. Bebaskan sampai rasa keinginan yang bikin galau itu tidak ada lagi. Keinginan yang mengganjal itu bisa hilang dengan rasa syukur karena telah memiliki. Memiliki perasaan yang berbeda dengan fakta memang tidaklah mudah. Ini juga perlu dilatih secara terus-menerus. Kunci dari Loa mengakses ke kenyataan masa depan berada di masa sekarang. Perasaan ketika harus bahagia, bersyukur harus terjadi sekarang. Keempat, tidak konsisten. Menerapkan Loa untuk hal ini sangat jelas. Ketika kita tidak konsisten dalam menerapkan ilmu-ilmu Loa, tentunya hasil optimal tidak akan didapat kebanyakan orang. Loa hanya di awal konstan. Setelah beberapa minggu terkadang kita sering lupa, atau karena kita merasa tidak ada perubahan, atau keinginan yang tidak terpenuhi. Maka kita merasa lelah dan kami berhenti menggunakan teknik Loa. Ketika kami percaya dan percaya pada mimpi kami, jadi berpegang pada keyakinan itu, rata-rata jangan pernah meragukan dirimu sendiri. Kelima, selalu bertanya-tanya kapan itu terjadi atau bagaimana itu akan terjadi. Jika Anda menerapkan teknik Loa ini, Anda masih sering bertanya-tanya kapan dan bagaimana hal itu terjadi, maka ini akan menghambat Loa itu sendiri. Bertanya-tanya kapan itu terjadi atau bagaimana menandakan bahwa Anda tidak yakin apakah itu terjadi. Dan ini dapat menimbulkan keraguan di hati Anda. Tidak ada yang bisa tahu dengan pasti kapan dan bagaimana keinginan akan terkabul semua. Tergantung bagaimana caranya. Banyak energi yang Anda miliki, keyakinan dan keteguhan pikiran Anda dan tubuh Anda dalam penerapan prinsip Loa. Keenam, energi negatif Anda lebih besar dari energi positif. Kita membutuhkan energi yang kuat agar dapat menarik apapun yang kita bayangkan. Cara mendapatkan energi yang kuat. Proses ini tidak mudah untuk kita akan berbicara tentang lebih lanjut tentang hukum daya tarik-menarik ini terkait energi tubuh. Kita memancarkan energi. Energi kuat ketika berpikir positif. Energi lemah ketika kita memiliki perasaan negatif. Seringkali Anda tidak menyadari diri sendiri.
hanya menghabiskan 5-10 menit memvisualisasikan impian Anda, tapi menghabiskan berjam-jam berikut mengeluh dan khawatir, maka kamu kemungkinan besar mimpi itu gagal. Bahkan, jika kamu menghadapi sesuatu yang buruk, kamu selalu berusaha berpikir positif. Misalnya, jika Anda kehilangan pekerjaan, berusahalah untuk tetap berpikir positif. Mungkin sudah saatnya Anda mencari pekerjaan lain yang menggaji lebih besar atau membuka usaha sendiri. Atau jika kehilangan kekasih, maka ini adalah kesempatan untuk terus mencari pengganti yang lebih baik. Bersyukur atas apa yang terjadi dengan selalu berpikir positif, agar energi positif Anda kuat. Melihat hal-hal yang positif. Apa yang Anda tonton atau dengar akan masuk ke dalam memori pikiran bawah, pemrograman sadar kebencian atau pikiran negatif lainnya. Sering bukan dari perintah atau ajaran langsung, tetapi program tentang permusuhan, perkelahian dan berita kriminalitas yang lain atau berawal dari sebuah gosip yang tidak kita ketahui asal-muasal permasalahannya. Hati-hati juga dengan musik yang Anda dengarkan. Jauhkan dari musik-musik atau lagu-lagu mellow yang membuat hati Anda galau. Bebaskan playlist Anda dari lagu-lagu sedih yang penuh dengan kata-kata negatif, seperti mati, gagal, kalah, hancur, dan lain sebagainya. Biasakan mendengar musik-musik yang menenangkan, lagu-lagu energik di pagi hari atau afirmasi. Afirmasi positif membuat tubuh bergetar baik. Alam semesta akan menerima sinyal. Apa yang terngiang di kepala Anda. Jadi hindari kata-kata negatif dari apa yang Anda lihat atau dengar. Berlatihlah mengatakan tidak terhadap hal-hal negatif, termasuk yang datang dari pikiran Anda sendiri. Anda sering khawatir tanpa sadar, cemas, atau bahkan Anda mengeluh. Apa yang terjadi, usahakan ada pada lingkungan yang positif. Namun bukan berarti Anda tidak boleh kenal atau berteman dengan siapapun, hanya saja lebih baik habiskan waktu Anda di lingkungan yang positif atau bersama orang-orang yang memiliki impian yang sama. Mereka yang akan membicarakan topik yang berhubungan dengan impian Anda dan akan menjaga pikiran Anda sejalan dengan impian Anda. Jika Anda mulai tidak semangat atau tidak yakin, mereka akan menarik Anda kembali ke jalan yang benar. Berjalan bersama dengan orang-orang yang satu pikiran dengan Anda juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu energi kuat dan energi lemah. Energi kuat menggunakan nilai-nilai moral seperti syukur, pengertian, ikhlas, kasih sayang, kesabaran, penghargaan, dan lain-lain. Sedangkan energi lemah, pemaksaan, kebencian, kemarahan, kesombongan, keserakahan, dan lain-lain sebagainya. Istilah energi kuat adalah power dan energi lemah adalah force. Jika sukses berarti menghasilkan uang atau mendapatkan pasangan yang hebat, maka sukses dengan force tidak akan bertahan lama. Dihukum tarik-menarik. Gunakanlah power untuk mewujudkan sesuatu keberhasilan. Mewujudkan sesuatu dengan power akan lebih bermakna dan juga membuat batin kita lebih tentram. Demikian beberapa faktor yang membuat hukum tarik-menarik mengalami kegagalan. Bagikan jika informasi ini bermanfaat
dan bantu kita dengan subscribe channel Ainun Damia untuk tetap dapatkan update video terbaru dari channel kami. Terima kasih.